Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak terdahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami yang kami rasakan hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Puji Tuhan. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang disebut sebagai orang benar. Tetapi banyak orang yang seringkali beranggapan dan berpikir bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh selalu mulus dan tidak mungkin untuk jatuh. Tetapi pemazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hal ini jelas bahwa orang benar sekalipun bisa saja jatuh, saudara, sewaktu-waktu. Hal ini terjadi dalam diri Adam, yaitu peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya, ternyata juga bisa jatuh, saudara. Tetapi kejatuhan mereka adalah akibat dari ketidaktaatan mereka sendiri, karena percaya dan terpikat oleh tipu muslihat iblis. Alkitab menegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita ini telah dibenarkan, dikuduskan dan ditebus di dalam Kristus Yesus. Namun bukan berarti kita dapat berjalan dengan mulus tanpa rintangan, saudara. Mengapa? Karena iblis selalu berusaha untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ia selalu mencari kesempatan dan menunggu waktu yang baik. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sedikit saja orang benar lengah, ia akan menjadi sasaran empuk bagi iblis. Selama iblis masih ada, maka ada kemungkinan orang benar bisa mengalami kejatuhan. Bukan hanya sekali atau dua kali, bahkan bisa saja lebih. Banyak faktor yang membuat seseorang jatuh. Masalah, penderitaan, pencobaan, atau karena kesalahan sendiri. Tetapi selama kita masih hidup dalam anugerah Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan, saudara, yaitu bahwa kehidupan orang benar ada dalam jaminan Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hal ini dapat diartikan bahwa hidup orang benar diberkati oleh Tuhan. Apabila kita ingin berbahagia dan diberkati Tuhan, mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal dan berharap hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut atau gelisah akan hari esok dan masa depan kita, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bagi orang benar, Salomo menegaskan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukan hanya masa depan kita yang dijamin, saudara, Dia juga akan menyertai setiap langkah hidup kita serta menopang kita saat kita jatuh.
Dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi wujud penyertaan Tuhan tidak hanya berupa pertolongan pada waktu kita menghadapi persoalan, saudara, tetapi Dia juga akan meluputkan kita dari mara bahaya. Mari saudara, kita hidup senantiasa mengandalkan Tuhan dan berdiri di dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan selalu menopang hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan yang selalu menopang kami saat kami jatuh. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan semata. Ajar kami setia melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa pula bagi saudara kamu yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.